Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1. Masuk di babak kedua, baru 1 menit lagi berjalan udah kebobolan lagi orang ini. Castellanos berhasil mencatatkan hat-trick ke gawang Madrid yang dijaga kiper nggak guna ini. Pemain sekelas dia aja bisa hat-trick, kayak mana lagi jumpa sama Haaland? Beuh. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang final Liga Inggris yang udah main kemarin itu. Emang ada final Liga Inggris nol? Adalah, match day rasa final karena bisa jadi laga penentu siapa yang juara musim ini. Cuma hasilnya kayaknya lebih cocok friendly match daripada final ya kan? Kita ke La Liga dulu lah ya kan? Soalnya ada yang lucu kemarin di Liga Spanyol. Siapa lagi kalau bukan King UCL yaitu Madrid melawan tim peringkat 11 yaitu Girona. Madrid bermain tanpa diperkuat beberapa pemain kunci yang cedera kayak Benzema, Courtois, dan Alaba. Kalau Hazard pemain kunci nggak nol? Oh enggak, kalau dia pemain gembok. Digembok di UKS sekarang asik cedera terus tapinya. Entah masih pengen juara Liga entah enggak Madrid ini. Baru menit 12 sudah kebobolan gawang mereka yang dijaga sama Lunin. Semana nih si biawak ini? Udah jarang main, sekalinya main malah mempermainkan hati fans Madrid ya kan? Habis itu tepatnya di menit 24 Madrid kebobolan lagi. Bobol gawang Madrid ini serasa bobol gawang Chelsea ya kan saking gampangnya. 2-0 Madrid ketinggalan. Madrid kayaknya pun udah mau suren aja ini. Soalnya serangan orang ini gak ada yang bermanfaat sama sekali. Udahlah suren aja lah. Kalau kalian mau suren tinggal buka baju aja ya kalian. Terus kalian kibas-kibaskan lah biar kayak lagi ngibarin bendera putih. Barulah di menit 34 Vinicius Junior mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Golnya pun kayak gol ECC yang sengaja dikasih biar gak naik sekali fans Madrid ini ya kan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1. Masuk di babak kedua baru 1 menit lagi berjalan udah kebobolan lagi orang ini. Castellanos berhasil mencatatkan hat-trick ke gawang Madrid yang dijaga kiper nggak guna ini. Pemain sekelas dia aja bisa hat-trick, kayak mana lagi jumpa sama Haaland? Beuh. Mau lah kuat-trick bertriliun-triliun si Haaland ya kan. Terus kalian kira posisi Castellanos ini nyetak hat-trick? Enggak. Girona berhasil menambah gol dari Castellanos yang berhasil mencetak kuatrik. 10 tahun lalu Lewandowski yang kuatrik ke gawang Madrid. Ini si Castellanos pula. 10 tahun ke depan siapa lagi lah ini ya? Anaknya Messi lah kurasa nanti. Madrid baru bisa nyetak gol lagi di menit 85 melalui pemain pengganti yaitu Lucas Vazquez. Tapi akhirnya tetap Madrid tertunduk di kandang Girona dengan skor 4-2. Cemana? Udah lepas lah La Liga kalau kayak gini ceritanya. Tinggal UCL lah harapan Madrid buat dapat trofi musim ini. Itu pun kalau juara. Kalau terpongkeng udah sama lah orang ini kayak terpongkeng 0 trofi tiap musim. Sama-sama putih pula lagi kaosnya kan. Pas lah. Cuma bedanya Madrid terpongkeng tetap peringkat 2. Kalau terpongkeng terpongkeng malah masuk gua. Next, gak usah kita bahas lah match Tottenham yang dibantai 6-1 sama Newcastle. Karena gak menarik. Kalah telak pun terpongkeng ini, gak ada yang peduli. Coba kalau MU, Liverpool, Arsenal atau Chelsea kalah 1-0 pun udah langsung rame yang ngetawai. Apalagi kalah 4-1. Nah tapi yang kita bahas di sini adalah pertandingan kemarin waktu Tottenham bertemu sama MU di kandang mereka. Udahlah barusan kena bantai 6-1 sama Newcastle, abis itu jumpa pula lagi sama MU. Emang kenapa kalau jumpa sama MU nol? Ya enak lah kalian ketemu lawan yang lebih gampang daripada Newcastle. Tapi biarpun habis dibantai dan turun peringkat, masih ada aja yang nonton terpengkeh ini. Padahal prestasinya pun kosong, tapi penontonnya penuh. Haus hiburan kurasa orang London ini. Kalian kalau mau nyari hiburan jangan di sini. Di Stamford Bridge sana lebih lawak itu Masuk di babak pertama, MU mendominasi jalannya pertandingan, sedangkan Terpongkenham cuma menunggu. Karena takut mereka kalau masuk menyerang malah kebobolan 5 pula di babak pertama kayak kemarin. Tapi karena mereka cuma menunggu, MU unggul lebih dulu melalui Sancho yang berhasil memanfaatkan assist dari Marcus Rashford. Habis gol tercipta permainan pun melambat. Biasalah kalau udah unggul MU ini cepat kali puasnya. Cuman akhirnya Rashford berhasil mencetak gol kedua untuk MU di ujung babak pertama. MU pun unggul dengan skor 0-2. Wih, ada peningkatan lah. Gak kalah telak orang ini di babak pertama. Bukan gitu nol, sebenarnya kami gak ada peningkatan nol. Level lawan kami aja yang lebih rendah dari lawan sebelumnya. Masuk babak kedua, tiba-tiba permainan Tottenham jadi membaik. Orang ini mengambil alih permainan. Alhasil di menit 55, Pedro Porro berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat bola tempongannya. Memang kalau mau nyetak gol ke gawang MU butuh usaha. Kalau mau gampang-gampang ngegoli ke gawang MU harus ganti nama klub kalian jadi Sevilla. Nah itu baru nanti enak MU ngebantunya. Bruno sempat dapat peluang emas yang berhasil melewati bek Terpongkenham. Tapi sayang saking kerasnya tendangannya nggak gol pula malah kena tiang padahal udah di depan mata. Wah gitu lebar gawang itu bisa tiang pula dibuatnya. Aku curiga kayaknya nggak sesuai standar gawang orang ini nol. Kayaknya dikecilin mereka ini. Soalnya trauma kebobolan 6 gol kurasa mereka. Tapi karena terlalu sepele malah petaka pun terjadi di menit 78. Terpongkenham berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Son Heung-min. Tadi yang pauk Terpongkenham, sekarang di babak kedua MU yang pauk. Bisa gantian kayak gitu kurasa ada yang jampi-jampi kayaknya di bagian gawang sebelah sini.
Ternyata memang betul harus dibiasakan nonton MU sampai habis. Soalnya MU memulai dengan full senyum, waktu full time diakhiri dengan full lawak. Next, kita ke match antara Chelsea versus Brentford. The Blues harus mendapatkan lawan sulit yang gak sepadan sama orang ini, yaitu Brentford. Pasti down kali lah para pemain dan fans Chelsea di laga ini karena melawan tim papan tengah, sedangkan mereka di papan bawah. Bermain di kandang sendiri, Chelsea kesulitan untuk menciptakan gol. Baru dapat peluang orang ini di menit 20. Kalau tim kayak City butuh 2 atau 3 menit untuk mencetak gol. Kalau Chelsea butuh 20 menit hanya untuk menciptakan peluang. Chelsea pun kebobolan berkat asis gemilan dari Azpilicueta yang sengaja biar tim ini terdegradasi. Inilah baru tim teladan, suka sedekah sama tim yang lagi butuh poin. Walaupun tim sendiri kekurangan poin ya kan. Babak pertama pun selesai dengan keunggulan Brentford dengan skor 0-1. Masuk di babak kedua, permainan gak banyak berubah, tapi skornya berubah. Chelsea kembali lagi kebobolan di menit 78 berkat gol yang diciptakan sama Mbeumo. Chelsea pun harus terpongking di kandang sendiri. Total Chelsea bersama Lampard musim ini belum pernah menang dan cuma bisa nyetak 1 gol. Walah bang, daripada kau ngelatih, mending kau aja yang main bang. Lebih jago kayaknya kau dulu main daripada melatih. Nah ini lewat geng ya, bukti kalau memang orang pintar biasanya gak bisa ngajarin orang. Sisa-sisa match Chelsea di IPL harus melawan tim-tim yang berat. Dan bisa aja kalau orang ini kalah terus, kalian tengoklah klub pesaing kalian ini main di Championship. Inilah baru tim yang mau cari tantangan baru. Di saat tim besar berebut gelar juara, datang Chelsea malah berebut zona di papan bawah. Last, kita ke pertandingan final IPL yang seru kali, di mana peringkat 1 IPL yang bakal turun melawan jawara IPL yaitu City. Ini adalah match penentu di mana kalau City menang bisa hampir dipastikan kalau City yang bakalan juara IPL musim ini. Tapi kalau Arsenal yang menang di match ini, nggak mungkin lah bisa menang. Seri aja udah berat kali nih. Kita masuklah ke pertandingannya kan. Laga baru berjalan 7 menit, City berhasil mencetak gol lewat siapakan dari luar kotak penalti oleh Kevin De Bruyne. Baru 7 menit aja udah kebobolan, kayak mana mau juara ya kan? Arsenal. Jago di awal, pas akhirnya malah men-Chelsea-kan diri. Habis itu Arsenal ditekan terus sama tim tuan rumah. Bahkan tim yang fansnya udah pede kali dari kemarin-kemarin juara, nggak ada mental juaranya sedikit pun. Terbukti orang ini sama sekali nggak bisa menembus pertahanan City. Tinggal nunggu gol-gol berikutnya aja lagi dari City. Dan betul, di akhir babak pertama, John Stones menambah keunggulan City menjadi 2-0 berkat sundulannya yang dibuatnya. Biarpun sempat ini digagalkan karena dianggap offside, akhirnya wasit mengesahkan golnya dan City pun unggul dengan skor 2-0 di babak pertama. Pokoknya babak pertama gak ada satupun peluang berbahaya yang dibuat sama Arsenal. Kayak gini mau juara, 14 tahun ke depan pun belum tentu. Masuk di babak kedua, Kevin De Bruyne kembali lagi menjadi momok menakutkan buat SSB Arsenal kita. Dia mencetak gol keduanya di menit 54 dan menjadikan City unggul dengan skor 3-0. Memang IPL musim ini udah gak imbang. Masa sayang City berebut gelar IPL Arsenal? Gaya mainnya aja gak jauh beda sama tim London lainnya. Gak jauh beda berselemaknya tapinya. Cuma sama Chelsea aja lah Arsenal jagoan sikit. Sikit aja ya, beda tipis soalnya. Rob Holding sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3. Sebelum akhirnya Haaland mengubur SSB Arsenal kita hidup-hidup dengan golnya. Dari beberapa usaha yang dilakukan Haaland akhirnya membuahkan hasil setelah dia melepas kunciran rambutnya. Berarti selama match tadi bukan Ramsdale yang jago, melainkan Haaland yang sial karena ngikat rambutnya. Cosplay Darwin Núñez pula ya kan, jadi Paula Haaland. Lepas kunciran baru GG. Si Núñez pun gitunya itu. Karena dikuncirnya rambutnya kerasa makanya dia berselema. Kalau dilepas ya kuncirannya, kayaknya tetap berselema sih, gak ada bedanya. City pun menang telak di kandang dan siap merebut posisi atas klasemen. Di akhir laga sempat terlihat kita perselisihan antara Ben White sama Phil Foden. Mungkin gini lah dibilang si Ben White sama si Foden. Woi Foden, gak usah sok kali kalian menang pun masih kami ya peringkat 1. Bacot, awas kau. Bentar lagi kami naik, kalian yang jatuh. Habis itu datanglah sialan ya kan. Woi Biawa, apa kok ganggu-ganggu adikku? Alamak, cabutlah, datang pula Thor. Bukan Thor itu, Rapunzel pakai steroid yang ianya. Dengan kemenangan ini, jarak Arsenal sama City terpangkas jadi 2 poin. Arsenal memang masih di peringkat 1 klasemen sementara, tapi City punya tabungan 2 laga dan kalau mereka bisa menang semuanya, udah pastilah City yang bakalan jadi juara. Blunder Arsenal musim ini sebenarnya salah satunya dengan membeli Jorginho yang membawa virus berselema dari tempat lamanya. Berkembang pula lagi virusnya di tempat barunya sekarang ya kan. Virus itu adalah virus jarang menang. Lagian udah dikasih pun 2 pemain City ke Arsenal, tetap gak bisa menang Arsenal ini, kasihan kali ya kan. Tapi mau kayak manapun udah mantap lah jadi runner-up Arsenal musim ini. Biar musim ini jadi pembelajaran untuk menatap musim depan dengan mode yang lebih serius lagi. Tujuannya biar musim depan bisa juara nol. Ya enggak lah, memang runner-up punya prestasi terbaik orang ini, kalau mau juara ya mustahil lah. Buat kalian fans Arsenal, gak usah kecewa dengan tim kalian, biasanya itu. Semangat kalian pengen juara dipatahkan sama tim sendiri. Kecewa memang udah capek-capek dukung Arsenal kena PHP pula lagi dan lagi. Sedih kali lah kalian ini pasti ya kan. Istilahnya kalau air susu dibalas dengan air tuba, ini air mata dibalas dengan air senal.
Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng, mau ku gali dulu lubang di bawah pohon. Dan kalau gajah Arsenal nanti jatuh, langsung aja kita kubur ya kan. Dadah Wak geng.